kurang keras maksimal itu solusinya gimana kakak Senopati? Kalau yang kurang keras itu biasanya penyebabnya dikarenakan pengaliran darah kakak Senopati. Itu dikarenakan pengaliran darah di dalam tubuh kita itu sudah banyak yang menyumbat, makanya kerasnya itu tidak optimal. Kalau kakak Senopati itu mau menggunakan proses penyembuhan dengan kopi lanang jaget sama kopi lanang godek, monggo silahkan. Karena kopi produk teteh ini kakak kebetulan kinerjanya itu untuk memperbaiki sistem saraf dalam tubuh dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh. Jadi itu kakak yang kurang keras bisa banget dengan ini kopi, insya Allah bisa banget, insya Allah bisa banget ya. Kalau pengen nanti lebih jelas, coba nanti kakak ikuti lagi live bareng teteh ya, nanti jam malam sekitar jam 9 malaman. Teteh biasanya live yang ada keranjang kuning, kopi lanang jaget, lanang godek. Nanti kakak tanya-tanya lagi di sana ya. Kalau lewat belakang itu masih mandi gak? Kalau lewat belakang kalau lewat belakang, oh ini berarti anal ya. Aduh, masya Allah kakak, itu haram. itu haram kakak. Meskipun kalian itu pasangan suami istri, kalian memasuki lewat jalur belakang istri kalian, ya Allah, tidak boleh kakak yang bertanya, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram ya. Kemudian tadi yang kakak tanyakan, kalau misalkan lewat jalur belakang itu masih tetap wajib mandi gak? Meskipun lewat jalur belakang itu masih tetap wajib melakukan mandi, karena kakak itu menurut Imam An-Nawawi itu ada ya keterangannya, itu kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu pada juz pembahasan tentang mandi itu kalau gak salah pada juz ketiga ya kakak. Di dalam kitab Syarah Muhadzab pada juz yang ketiga, jika seorang laki-laki memasuki ke seorang wanita, baik itu melewati jalur depan kubul atau melewati jalur belakang, teteh tapi lupa lagi referensi kitabnya, apa itu bahasa Arabiahnya teteh lupa. Cuma gitu di dalam kitab itu menerangkan laki-laki memasuki ke perempuan ataupun memasuki ke laki-laki lagi melewati jalur depan atau melewati jalur belakang, naudzubillah ya, kalau laki-laki ke laki-laki itu naudzubillah. Ataupun misalkan memasukkannya itu terhadap seseorang yang wandu itu bukan laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki, bukan ya. Artinya wandu itu adalah ketika dilahirkannya itu oleh Allah memang mempunyai dua alat kelamin ya. Jadi memang ketika lahirnya itu punya alat dua kelamin, itu yang dikatakan wandu. Ataupun misalkan mau memasukkannya itu di dalam itu kitab dikatakan mau memasukkannya ke anak kecil, naudzubillah, itu yang suka penyakit pedofil ya, yang senang kepada gairahnya kepada anak kecil. Itu juga sama, tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Mau dimasukkannya di dalam referensi kitab itu mau dimasukkan kepada sosok manusia ya iyalah teh, sosok manusia enggak, karena di dalam referensi kitab itu ataupun misalkan dimasukkan kepada hewan, naudzubillah ya, misalkan ke sapi gitu ya ke kuda gitu ya, makanya di dalam referensi kitabnya ada penerangan itu, berarti kemungkinan kenyataannya ya ada seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Mau dilakukannya terhadap orang yang masih hidup ataupun terhadap orang yang mati. Maksudnya mati gimana? Iya, karena teteh gitu pernah baca di dalam referensi kitab ada loh yang penggali kubur, yang naudzubillah yang menzinahi dulu wanita padahal itu sudah jenazah, sudah meninggal. Itu tetap sama aja, yang menggalinya itu wajib melakukan mandi besar. Tapi kalau untuk jenazahnya gimana? Untuk jenazahnya tidak wajib dimandikan lagi. Mau melakukannya secara halal kepada istrinya atau secara memaksa. Berarti memaksa itu naudzubillah ya, misalkan itu ya memperkosa gitu ya naudzubillah, itu haram jelas. Atau misalkan mau melakukan melewati hal yang diharamkan, berarti yang zina. Nah itu semuanya sama kakak, itu semuanya sama, wajabal ghuslu bila khilafin. Di dalam itu referensi kitab wajabal ghuslu, semuanya itu wajib melakukan mandi besar bila khilafin, dan itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, semuanya ulama berpendapat sama, hukumnya wajib melakukan untuk mandi besar. Jadi gitu kakak, meskipun kakak itu melakukan lewat jalur belakang kepada istrinya, itu tetap istrinya wajib mandi, suaminya wajib mandi, tetapi kakak sayang banget itu hukumnya diharamkan dan bahkan itu termasuk dosa besar. Naudzubillah. Jangan kakak ya, jangan lewat jalur belakang, udah ke tempatnya aja ya. Waalaikumsalam, doa. Oke, kakak Fakhri pengen cepet nikah. Kakak Fakhri teh ini sama nih, ada kakak Ali juga di sini yang kayaknya pengen cepet nikah nih. Kak Fakhri biasakan membaca surat Ar-Rahman. Kakak Fakhri biasakan baca surat Ar-Rahman aja ya, setiap maghrib sama setiap subuh Kak Fakhri.
tuntas, baca tuntas surat Ar-Rahman, dawamkan sama Kak Fahri setiap maghrib sama setiap subuh. Sesudah itu nanti kakak memohon sama Allah agar segera didapatkan jodoh yang maslahat dunia akhirat ya. Itu Kak Fahri ya, itu bagus sekali itu Kak. Dawamkan surat Ar-Rahman setiap maghrib dan juga subuh, dawam tapinya Kak Fahri ya. Insya Allah nanti cepat dapat jodohnya. Tapi Kak Fahri juga sambil berikhtiar ya, jangan hanya mengandalkan doa saja, sambil berikhtiar Kak Fahri. Tolong ta'arufin, iya Kak Eri, carinya ke pesantren. Kalau Kak Eri pengen cari sama seperti Teteh mah carinya ke pesantren, karena Teteh mah dulu keluaran anak santri, bukan keluaran anak sekolah. Jadi kalau pengen sama kayak Teteh itu carinya ke pesantren, banyak ribuan di pesantren ya Kak Eri ya. Amin, amin Kak Agus ya, amin Kak, cepat sembuh ya Kak, cepat sembuh. Teh gaduh rai teu gaduh Kakak Tiara. Emang mau apa Kakak Tiara nanyain adik? Kakak Junazen, yang enak gaya apa? Yang enak gaya apa ya? Tergantung Kakak, yang enak gaya apa itu tergantung keinginan. Kan selera orang, setiap orang beda-beda Kak. Ya, kan setiap orang seleranya beda-beda. Jadi itu mah tergantung selera Kakak aja ya. Tergantung selera Kakak aja Kak. Setiap orang kan seleranya beda-beda. Ada orang yang senang manis, ada orang yang senang pahit, ada orang yang senang asem gitu ya kan. Beda-beda Kak seleranya ya. Teh kalau suami yang baik menurut agama itu yang bagaimana ciri-cirinya? Suami yang baik suami yang baik itu bagaimana katanya ciri-cirinya? Ayo gimana nih? Ini Kali masih ada gak Kali itu katanya nih, suami yang baik itu ciri-cirinya gimana nih? Sebentar Kakak ya. Oke, ini adalah apa lagi nih Kak Syuhari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syuhari, setiap mau berhubungan apakah wajib wudhu? Tidak Kakak, tidak diwajibkan untuk berwudhu, tetapi hukumnya cukup sunnah saja, tetapi tidak wajib Kak Syuhari. Hanya hanya sunnah saja, tidak wajib Kak Syuhari, tidak sampai wajib. Oke, tadi Kakak katanya kalau ciri-ciri suami yang baik itu yang gimana ya? Kalau suami yang baik itu yang bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dong ya. Sebagai seorang suami gini ya. Apa coba kewajiban seorang suami kepada istrinya? Yang pertama, kewajiban seorang suami itu wajib memberikan nafkah. Berarti suami yang baik itu menurut agama itu tentu adalah suami yang bertanggung jawab, bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah di sini mau nafkah secara lahiriah ataupun nafkah secara batiniah. Dan di dalam keterangan pun tidak dikatakan seberapa besar nominalnya nafkah itu. Ya, tidak dikatakan seberapa besar nominalnya itu. Yang penting ada aja jiwa seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya. Besar kecilnya itu tergantung kemampuan laki-laki tersebut, karena kemampuan seseorang itu tidak bisa dipaksakan, tergantung kemampuannya aja. Yang penting itu laki-laki tersebut punya rasa jiwa tanggung jawab, yang ingin memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anaknya. Karena kan di dalam Al-Quran juga kan dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu di dalam surat An-Nisa itu kan yang mengatakan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, seperti itu. Udah atau Kakak Gofar, udah nikah ya, udah nikah Kakak Gofar. Nah, kemudian yang selanjutnya, laki-laki yang baik menurut pandangan agama tentu ya laki-laki tersebut yang sholih, laki-laki tersebut yang taat sekali terhadap agama. Ya, kalau misalkan yang taat beragama, berarti ini menunjukkan laki-laki tersebut harus punya ilmu ya. Kalau tidak punya ilmu, ya mau taat bagaimana? Kan kita mau melakukan amal ibadah apapun itu, kan itu harus bersumber dari agama. Gak bisa kan kita ibadah asal-asalan menurut kita, gak bisa. Berarti maka laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang taat beragama. Mau taat beragama gimana kalau dia itu gak paham ilmunya? Maka yang pertama laki-laki tersebut yang banyak paham ilmu agamanya dan setelah itu mengamalkan ilmu agamanya. Itu adalah laki-laki yang paling baik. Berarti nanti sedikit-sedikit laki-laki tersebut bisa berubah menjadi laki-laki yang salih. Seperti itu ya.